Halo, selamat pagi ya. Ini cuma buat catatan. Eh, ini sepertinya untuk yang ide investasi berikutnya ya, di Indorama ini ya. Nah, dari Indorama. Nah, awalnya itu kan beberapa eh, mungkin beberapa 1 atau 2 mingguan ini kan saya tertarik dengan yang tentang pakaian bekas kan, yang Pak Purbaya bilang Firaun, emiten rokok pada naik lah. Sekarang pakaian bekas itu kan mau di-ban, dan ini sudah terjadi, sudah jalan. Nah, terus yang dimana pertama kan saya kan tertarik sama Rals, Ramayana itu ya. Terus 2 hari yang lalu itu kan meresmikan Lotte Chemical Indonesia ya. Lotte Chemical Indonesia itu eh, Lotte Chemical Indonesia itu oke. Lotte Chemical Indonesia itu dia mau memproduksi ini etilen, steam cracker etilen. Ini ya, etilen ini ya. Nah, dia memproduksi ini bahan baku ya. Bahan baku ini setelah itu diproses lagi dijadi MEG. MEG itu apa? Nah, MEG itu saya cek-cek, ternyata di Indonesia itu ada emiten yang memproduksi MEG, itu namanya ini PT Polychem Indonesia, ADMG. ADMG ini. Cuma ADMG ini setelah ini ya, dia bikin ini MEG. Ini MEG, DEG sama TEG. Ini produknya MEG, DEG, TEG. Nah, ini yang dibutuhkan sama si Indorama ini, MEG ini. Indorama ini yang memproduksi ini ya, yang di merah ini ya. Merah ini Indorama. Dia salah satu bahan bakunya itu perlu MEG. Gitu. Nah, MEG diproses, dia bisa serat polyester, terus jadinya benang ini ya, polyester jadinya kain, resin ini resin PET jadinya botol kemasan dari plastik ini. Nah, Indorama membuat ini ya kan, dulunya itu cuma dimonopoli oleh TPIA ya, yang etilen ini ya. Nah, sekarang ada kehadiran LCI ini, berarti kan ada daya saing. Nah, ternyata etilen ini tidak bisa langsung, jadi harus melalui pemrosesan lagi ya di pabrik MEG ini yang bikin ini. Jadi rantai pasukannya masih belum ya, saya belum dapat benang merahnya lagi ya untuk rantai pasukan ini. Siapa yang dari MEG ini? Dan kalau steam cracker ini kan perlu bahan baku kan dari minyak mentah. Nah, ini bahan bakunya itu ada LPG, ada nafta cracker itu. Nah, itu dari Pertamina ya, salah satu dari Pertamina, juga dari Akra, PT Akra. Akra ini bahan kimia, tapi dia hanya distribusi saja. Dia distribusi nafta juga jual, tapi
nggak memproduksi sendiri. Sayangnya tidak memproduksi sendiri ya si Akra ini, dan juga saya telusuri tidak tidak di di laporan keuangannya Akra itu nggak tertulis dia jual cracker 1 tahun kapasitasnya berapa ton, itu ndak ada di abu-abu. Saya tidak bisa mendapatkan data yang pasti ya. Jadi Akra ini saya tidak mau ya, pending dulu. Datanya nggak nganu, kurang. Nanti kalau nanti bisa di Akra ini PT LCI yang sama TPIA bikin etilen, terus MEG ini ADMG. Nah ini Indorama bikin. Oke ya. Nah, ini kan kalau ini dia kalau bisa dapat harga bahan baku yang murah, ya labanya bagus. Nah, cuma menariknya begini. Ini kan bahan baku ini kan dari minyak mentah kan. Lah sedangkan kita tahu oil sekarang ini kan harganya turun, murah kan oil. Sekitar $60 ya. Oil price. $60 kan. Jadi dia otomatis bahan bakunya nanti di tahun ini kan baru oil turun kan, harganya kan tahun ini. Betul kan? Nah, nanti di steam cracker ini pasti harganya akan turun. Gitu. Lebih murah. Karena nafta ini, etilen ini mengikuti harga jual itu mengikuti harganya minyak mentah. Etilen ini bahan bakunya kalau minyak harganya tinggi ya, etilennya bahan dasarnya itu mahal. Nah, sekarang kan murah kan, $60 kan, bisa terkategori oil harganya di bawah, walaupun bukan bottom ya. Ini bahan bakunya murah gitu loh. Nah, seperti kan Indorama, kalau kita lihat, nah ini waktu COVID harga oil kan jatuh kan, ingat gak? Nah, jatuh, terus dia produksi, labanya kenceng loh, labanya besar gitu loh. Nah, dia labanya jadi besar, oil price di tahun 2020 2021. Nah, setelah naik dia rugi lagi kan. Ini kan naik kan, oil naik kan, 2023 2024 ini. Nah, naik. Nah, gitu. Oke. Terus nah, setelah itu jadi ini ya. Jadi dengan harganya oil turun, dia kan beli nanti steam cracker ini dari sini. Harga kan ngikutin, bahan bakunya ngikutin gas alam turun ya. Saya mengharapkan ya nanti di laporan keuangan di tahun depan labanya itu membaik, dan sudah ya, berharap nggak rugi lagi laporan keuangannya. Jadi ini permintaan global, ini begini ya. Sekarang tingkat operasi polyester ya, diprediksi di tahun 2034 ini kan nanti naik. Nah, sekarang kan 2025. Polyester itu sekarang itu baju itu dari polyester, bukan dari kapas.
lebih banyak dari polyester pakaian. Nah, oke. Nah, ini dijelaskan. Oke. Nah, ini Bram Pintal, PT AMEG ini tadinya ini. Nah, ini yang ini pelanggannya dia, kotak apa, botolnya Mayora ini Coca-Cola Wings. Nah, Wings ternyata ya beli dari Indorama ya. ini. Nah, dia itu punya lagi proyek sedang berlangsung, guys. Nah, ini PT Cikondang Kencana Prima. Ini apa PT Cikondang Kencana Prima ini? Nah, ternyata PT Nah, ini ya. Ini. Kalau kita lihat anak usahanya ini PT Cikondang Kencana Prima tambang emas, guys. Dia tambang emas. Lokasinya ada di Indonesia dan prosesnya itu pembangunannya itu sudah mencapai 80%. Total asetnya sekian. Sudah 80%. Nah, Cikondang ini pertambangan emas, ya. Nah, terus kita lihat di Pubeknya. Nah, ini ada yang tanya ini kan. Untuk tambang emas apakah ada data measured resource quantity dan kandungannya? Anak usaha memiliki izin pertambangan untuk menambang dan mengolah emas dan mineral lainnya di Cianjur, Jawa Barat. Total cadangan emas terbukti di daerah itu adalah 150.000 ons. Saat ini kami sedang mengembangkan tambang dan pabrik pengolahan untuk memproduksi 20.000 on per tahun. Ya, 20.000 on per tahun. Dengan sumber daya terbukti saat ini dan estimasi produksi tahunan, kami berharap dapat menghasilkan pendapatan dari usaha pertambangan emas selama 78. Nah, kalau lihat di di PT Cikondang Prima. Ini di Google Map. Di Google Map ini lokasinya. Ini Cianjur. Ini Gunung Pangrango. Nah, ini Cikondang Kencana Prima. Ini tambangnya. Nah, ini. Nah, mungkin konsesinya kan masih yang terindikasi kan dieksplorasi kan ditemukan cadangan kan masih katanya kan 150.000 ya. Ini kan masih gede nih. Ini kan tanah kosong semua ini. Ini semua tanah kosong ini. Kosong ini. Nah, nanti ini kan kalau cadangannya tipis sedikit dia kan pasti akan buka tempat baru kan. Untuk eksplorasi baru kan. Nah, nanti kan dihitung, dilaporkan, di eksplorasi baru ditemukan cadangan sekian. Biasanya tambang itu seperti itu konsep. Nah, ini kan gede nih. Kalau kita lihat ini kan tanah kosong semua ini, nggak ada penduduk ini. Kalau di Google Map jalan raya ya nggak ono. Ya toh? Besar ini. Cuma belum tahu sampai konsesinya ini berapa ya konsesinya. Nah, coba ya. Konsesi lahan PT Cikondang ya.
Berapa? Nah, IUP-nya baru 2.400 hektar, guys. 2.400 hektar. Oke. Kalau 20.000 ya, 1 2 3 2.000 ons itu berapa ons emas? Berapa nilainya? Nah, ini kan harganya kan 3.000 kan? Harga 3.000, PBV-nya masih 0,3. 0,3. Nah, kalau kita nyicil beli, ini kan masih jangka jauh ya, nggak bisa nganu kan. Begitu, dia kan pernah bagi dividen kan. 940. Itu sudah 30%-nya loh. 30%. Lumayan. Nah, ini perhitungannya. Nanti akan ada tambahan 1,3 triliun. Kalau tambangnya beroperasi revenue-nya ya. Sekarang dia revenue-nya di sini ya. Nah, cuma tapi ini kan yang punya orang India. Perusahaan ini yang punya ini orang India ya. Seperti yang kita tahu, kalau di Kajar ini teman-teman bisnis pedagang, kalau musuh orang India itu ruwet-ruwet, bayari angel, duit ruwet-ruwet. Katanya gitu. Dengar-dengarnya seperti itu. Wah, India, bisnis sambil orang India ya kes-kesan. Karena mereka terkenal ruwet. Nah, itu yang dari sisi red flag ya, sisi merahnya itu karena ini perusahaannya, ownernya punyanya orang India, bisa saja terjadi permainan laporan keuangan. Jadi ini perusahaan dibuat rugi, rugi, lebih banyak ruginya daripada untungnya. Cuma kan ada di saat tertentu ini kan kok labanya kenceng kayak gitu loh. Nah, ini kan kenceng gitu loh. Jadi kalau di ruwet nuwakal harusnya kan nggak pernah bagi dividen. Nah, seperti
Ini punyanya PP nih. Mau ya Pak, rugi terus. Zaman dulu ini. Oh, kecil dividennya, tapi sebelum harganya terbang ya, tahun-tahun ini ya. Ah, aduh, mainten rek. Mainten. Nanti dia punya tambang emas, cadangannya sekian, rencananya 20.000. Nah, apakah ada rencana pengembangan di tambang tempat lain? Tidak ada. Nah, ekspor. Cuma tapi ini hanya ide investasi aja, salah satu. Cuma data-datanya ini semua masih belum bisa dihitung. Belum bisa dihitung. Jadi kalau yang kita betting itu kan harga minyak turun, harga minyak kan sekarang turun. Nah, semoga nanti bisa untung. Kalau untung kan pasti akan naik. Plus ada apa? Katalis tambang emasnya yang beroperasi. Nah, beroperasi mungkin itu pertengahan, kan biasanya sekarang ini kan bisnis belum jalan, orang sudah nyikat aja masuk aja, naik harganya naik duluan. Kan sekarang kan seperti itu ya model-modelnya. Bisnis belum jalan, wis disikat aja harga naik duluan. Nah, cuma datanya masih belum, ini hanya belum bisa dihitung. Ini hanya ide investasi aja. Nah, mungkin kalau strategi saya nanti saya ada untung dari emiten mana, sebagian keuntungannya saya akan masukkan ke nabung ke sini INDR. Jadi enggak ya sedikit. Jadi enggak terlalu megang jauh ya. Tapi tetap tenang. Walaupun nanti ada misalkan tesis investasi ide ini enggak jalan, toh harganya ya masih PBV 0,3, mau kemana lagi? Turun sampai berapa? Ini sudah di bottomnya ini. Paling ya di situ-situ saja. Jadi nggak bertumbuh. Cuma ini jangka panjang. Kalau aku sih kayak gitu ya. Nanti ada untung apa, saya nabung sedikit ya wis lah. Saya semua ini hanya ide investasi saja, hitung-hitungannya saya nggak bisa hitung, datanya nggak ada.
hanya dari emas saja itu tadi kan yang hitung. Ya oke ya, sekian ya, ini di investasi Indorama karena dari Lotte Chemical itu. Kalau ADMG itu ternyata dia jualnya itu lebih banyak ke Gajah Tunggal. Ah, dalam negeri. Nah, ini dia pelanggannya saya, Mas Utama Multi Indora, Indo Mandiri Aktif Indonesia Indah. Gajah Tunggal punya saham di sini. Hmm. 2024 bahan bakunya digunakan sekian, dia kok naiknya kenceng. Dia produksi naik. Yang memasuk bahan bakunya ini, beli dari sini bahan baku ya. Nah ini hanya tesis investasi ya, oke ya. Sekian teman-teman.